Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, ambillah ibroh, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang berfikir. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang suatu hal yang sangat berkaitan dengan program Kementerian Agama, yaitu terkait dengan integritas. Saya akan menyampaikan dua kisah tentang integritas para pendahulu kita. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab, sidak kalau bahasa sekarang, berkeliling ke masyarakatnya. Di tengah malam beliau keluar untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Apakah dalam posisi sejahtera, atau dalam kesusahan, atau dalam kenikmatan-kenikmatan. Terus berjalan antar kampung, satu kampung ke kampung yang lain. Kemudian Umar bin Khattab di satu rumah mendengarkan suara seorang ibu. Wahai anakku, ayo segera campur susu itu dengan air. Tidak ibu, saya tidak mau mencampur susu itu dengan air ini. Ayo, tidak apa-apa, biar laba kita banyak. Tidak ibu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan kita semua rakyat untuk tidak mencampur susu dengan air. Ya, memang itu perintah khalifah. Tapi dia kan jauh di sana. Pasti dia tidak tahu, apalagi ini malam. Tidak ibu, memang Umar bin Khattab tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi Rabbu Amirul Mukminin, Tuhan Amirul Mukminin tahu. Umar bin Khattab yang mendengarkan pembicaraan seorang ibu dengan anak penjual susu ini, memberi tanda rumah ini. Kemudian terus melakukan perjalanan dan pulang ke istana. Hadirin yang berbahagia, kisah yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah kisah yang mungkin banyak di antara kita telah mendengarkan, yaitu kisahnya ayah Imam Syafi'i. Saya mendengarkan dari cerita guru-guru kami bahwa namanya Syekh Idris. Imam Asy-Syafi'i, ayah dari Imam Asy-Syafi'i saat itu masih Idris muda. Pada suatu ketika Idris muda ini berjalan-jalan di tepi sungai. Kemudian mendapatkan sebuah buah delima. Kemudian diambil dan segera dimakan. Setelah dimakan masih satu gigitan saja, Idris muda ini teringat, ini milik siapa? Apakah halal untuk saya? Apakah menjadi sesuatu yang penuh dengan keridhaan Allah atau mendatangkan saya kepada neraka? Idris muda berpikir, saya harus mencari kehalalan ini. Kemudian betul Idris muda berpikir bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan kehalalan buah ini. Akhirnya Idris muda terus menelusuri sungai. Terus menelusuri sungai mencari di mana ada buah delima. Kemudian dilihat di situ ada buah delima. Dilihat, ditanyakan orang sekelilingnya, barangkali ada orang yang menjaga atau ada orang di sekeliling itu yang tahu buah delima ini di mana. Siapa pemiliknya? Kemudian bertanya, Pak, hamba Allah, mohon penjelasan, saya ingin tahu pohon delima ini miliknya siapa? Oh, ini nak, ini bukan milik saya.
Ini miliknya orang yang di sana, kira-kira 5 mil dari sini. Idris muda terus menelusuri. Ya, menelusuri jalan-jalan untuk menemui pemilik pohon delima tadi. Akhirnya ditanyakan, apakah benar pohon delima ini adalah pohon delima, buah delima ini adalah dari buah pohon Bapak? Oh ya nak, betul. Oh ya, begini Bapak, saya tadi di seberang sungai sana mendapatkan buah delima ini dan saya makan sebagian. Tapi kemudian saya ingat bahwa ini belum tentu halal. Saya ingin minta kehalalan kepada Bapak. Bapak mengizinkan. Kemudian sang pemilik delima tadi berpikir sejenak. Ya, saya akan menghalalkan delima yang sudah sana makan. Tetapi syaratnya satu. Saya punya putri, punya anak putri, seorang gadis yang sudah waktunya menikah. Mau? Tentunya sang Idris muda dengan semangatnya berpikir akan segera mendapatkan jodoh. Tetapi nak begini, anak saya itu tidak punya tangan. Idris muda mulai berpikir, tidak punya kaki, juga tuli, juga bisu. Akhirnya karena Idris muda ingin mendapatkan kehalalan dari apa yang dia telah makan sedikit tadi, akhirnya dengan mantap dan yakin, ya saya siap untuk menikah dengan putri Bapak, asalkan delima tadi menjadi halal. Terus kemudian hari berlalu berproses dan betul akhirnya terjadilah pernikahan. Pernikahan antara Idris muda dengan putri seorang syekh tadi. Setelah pernikahan, Idris muda masuk ke kamar. Kaget. Karena dalam kamar dilihat ada seorang wanita yang cantik. Wanita yang lengkap, tidak buta, tidak tuli, dan bahkan cantik dari umumnya wanita. Bingung bertanya kepada ayah tadi, bagaimana ini? Kok ternyata begitu? Dikatakan, anak saya adalah anak yang sebenarnya normal, tetapi saya katakan bisu karena tidak pernah berkata bohong. Saya katakan tuli karena tidak pernah mendengarkan kemaksiatan, mendengarkan kejelekan, mendengarkan dusta. Kakinya lumpuh, tidak punya kaki, kakinya lumpuh karena tidak pernah berjalan menuju kemaksiatan. Oh begitu. Alhamdulillah akhirnya Idris muda bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kejujurannya, ternyata integritasnya memperoleh hasil. Para pemirsa yang berbahagia, fakta biru ya ulil albab. Kemudian apa yang menjadi cerita itu? Itu masih kisah sedikit. Yang menjadi titik tolak pada kesempatan ini adalah bahwa kemudian Idris muda dengan integritas yang luar biasa, yang ingin hanya makan yang halal, dan kemudian mendapatkan istri yang luar biasa juga. Akhirnya Idris muda setelah menikah mempunyai seorang keturunan yang luar biasa, yaitu Imam Syafi'i. Cerita ini saya mendapatkan dari guru dan guru, tetapi kemudian ada kisah yang mirip di dalam buku, di dalam kitab Al-Aghniya. Di sana tetapi yang dikatakan Imam Abu Hanifah, wallahu a'lam, tapi cerita ini luar biasa. Dengan integritas yang tinggi akhirnya menurunkan Imam Syafi'i, seorang ulama yang besar. Nah kemudian cerita Umar bin Khattab tadi apa? Kita kembali ke cerita Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab pulang di rumah, kemudian dia berpikir bahwa saya, kata Umar, masih punya seorang anak. Umar bin Khattab punya 2 orang putra. Yang pertama yang cukup kita kenal yaitu Abdullah bin Umar, seorang alim yang luar biasa. Kemudian punya 1 putra lagi yaitu Asim. Umar bin Khattab kemudian menjodohkan putranya yang nama Asim ini dengan putri seorang penjual susu yang punya integritas tadi. Kemudian bagaimana kelanjutannya?
dari pernikahan Asim dengan putri seorang penjual susu, punya putri yang namanya Laila. Laila ini kemudian dinikah oleh Abdul Aziz yang merupakan putra dari keluarga Bani Umayyah. Dari sinilah kemudian dari Laila dengan Abdul Aziz tadi punya putra, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal keadilan dan kebijaksanaan, atau sering disebut dengan Khalifah Rashidah yang kelima. Kita melihat fakta biru ya ulul albab tadi, kita melihat dari integritas seseorang menghadirkan keturunan yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i. Kita melihat dari Umar bin Abdul Aziz, hanya nyuwun sewu, hanya putra seorang menjual susu. Dan Umar bin Khattab tidak melihat derajat pangkat dari calon bisannya, dari calon istri anaknya, tetapi tingkat integritasnya. Dan akhirnya betul, Allah mengkaruniai orang yang luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Idris muda yang karena integritasnya luar biasa, kejujurannya luar biasa, ya, kemudian menghadirkan, Allah mengkaruniai anak Imam Asy-Syafi'i. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan saat ini dengan integritas yang bagus, dengan kejujuran yang bagus, dengan hanya makan sesuatu yang halal, itu akan menghadirkan keturunan yang luar biasa. Bisa jadi kita punya kemuliaan di dunia saat ini, kita punya jabatan barangkali, kesuksesan barangkali, itu adalah jerih payah dari orang-orang tua kita. Tentunya kita harus berpikir bagaimana integritas kita, karena kita sedang memprogram itu, yang itu nanti tentunya akan berefek pada kita, lebih jauh pada anak dan keturunan kita. Sekian, demikian yang kami haturkan tentang integritas. Semoga apa yang diprogramkan oleh Kementerian Agama Ponorogo ini betul-betul menjadi jiwa, raga, dan mental kita untuk berintegritas zahir dan batin. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.